Pengalaman saya pribadi yang saya alami 8 tahun hidup di Malaysia, kehidupan di sana itu jauh lebih makmur daripada di negara sendiri. Maka dari itu ramai orang Indonesia merantau bekerja di Malaysia. Tapi Menteri Ekonomi kita, Ibu Sri Mulyani, mengklaim ekonomi Indonesia mengalahkan Malaysia. Ini dari mana datangnya? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih ingatkah dengan video yang ini? Sri Mulyani klaim ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia dan Thailand. Nah, sesuai dengan pengalaman saya pribadi, geng, saya asli orang Indonesia, lahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia, tapi mencari nafkahnya di Malaysia. Kenapa saya memilih di Malaysia? Menurut pengalaman saya pribadi, selama 8 tahun saya mencari rezeki di Malaysia, otomatis saya juga mengalami kehidupan di sana, pembangunan di sana, ekonomi di sana, infrastruktur dan lain-lainnya. Kita ini masih kalah jauh, geng, dengan negara jiran. Tapi kita mendengarkan statement dari Menteri kita Ekonomi Indonesia, Ibu Sri Mulyani, entah ini macam mana, apakah hanya sesuai dengan data, tak sesuai dengan realita, atau memang tak mau buka mata. Karena pengalaman-pengalaman saya sendiri, bukan orang lain. Saya tak nak cakap orang lain, geng. Pengalaman saya sendiri aja dari segi UMR ataupun gaji basic. Gaji basic di Malaysia saat ini itu sudah 1.700 ringgit. Itu setara dengan 6 jutaan lebih lah. Biaya hidup di sana, 1 bulan saya boleh memakai uang 300 sampai 400 ringgit Malaysia. Masih ada sisa 1.300 saya boleh hantar dekat kampung saya, dekat Indonesia. Ini yang pada maknanya dari segi penghasilan dan pengeluaran itu pun masih sangat sesuai. Itu gaji basic loh, geng, ya. Belum lagi nanti kalau kita dapat lembur, kerja borongan dan lain-lainnya, dapat lagi. Bahkan jujur sejujur-jujurnya, bukan saya sombong, selama saya bekerja di Malaysia, gaji saya per bulan itu tak kurang dari 3.000 ringgit. Itu setara dengan 10 juta rupiah lebih lah. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, di Jakarta gaji basicnya itu 5 jutaan. Sementara biaya hidup rata-rata itu 7 juta. Masih minim, geng, karena biaya hidupnya di sana itu lebih mahal. Sementara Jakarta ataupun Bekasi, ya, di situ pun gaji basic yang paling tertinggi se-Indonesia, yaitu di Jakarta. Saya ada videonya, gua. Kita tengok dulu video ini. Miris, orang Indonesia nggak ditakdirkan jadi kaya. Kedengarannya emang kejam. Tapi coba deh pikir, UMK tertinggi saat ini ada di Bekasi, 5,6 juta. Padahal menurut survei, biaya hidup layak di Jabodetabek bisa tembus 7 juta. Artinya, gaji tertinggi pun masih kurang buat hidup normal. Bandingin sama Singapura, biaya hidup di sana emang lebih mahal. Tapi rata-rata gaji mereka sekitar 80 juta per bulan. Kerja keras di sana bisa bikin warganya naik kelas. Sedangkan di sini kerja 8 jam, lembur, tapi gaji pas-pasan. Itu baru gaji, geng, gaji basic ataupun gaji UMR. Belum lagi yang lain-lainnya. Saya akan berikan 3 perbedaan kepada korang semua, perbedaan Indonesia dan juga Malaysia. Ini 3 saja, 3 dulu, geng, ya. Bagaimana rasanya hidup di negara tetangga seperti Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Yuk, kita bandingkan 3 hal yang langsung terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Upah minimum, harga bensin Pertamax RON 92, dan pajak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Pertama, upah minimum.
Indonesia. Upah minimum di Indonesia sangat bergantung pada provinsi. Di tahun 2025, UMP tertinggi ada di DKI Jakarta, yaitu sekitar 5,06 juta rupiah per bulan. Namun di banyak daerah lain, masih ada yang berada di kisaran 2 juta rupiah hingga 3,5 juta rupiah. Malaysia, kampung saya tak Malaysia sampai, sudah tak menetapkan sampai 2 juta. upah minimum nasional. Jika dikonversi ke rupiah, itu setara dengan 4,95 juta rupiah. Artinya, secara rata-rata nasional, Malaysia memiliki upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan mayoritas provinsi di Indonesia. Kedua, harga BBM Pertamax RON 92 Indonesia versus RON 95 Malaysia. Pertamax di sama-sama Indonesia subsidi. adalah BBM dengan kadar oktan RON 92 dan dijual sekitar Rp12.200 hingga Rp13.000 per liter Malaysia. Mayoritas warga Malaysia menggunakan RON 95 yang justru lebih tinggi dari Pertamax dan harganya sangat murah karena disubsidi pemerintah hanya sekitar Rp6.800 saja. Jadi, meskipun RON 95 di Malaysia punya kualitas di atas Pertamax, harganya justru jauh lebih murah. Ini karena Malaysia masih memberikan subsidi BBM secara luas untuk rakyatnya. Ketiga, pajak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Indonesia. Pajak kendaraan bermotor untuk sepeda motor di Indonesia berkisar sekitar 1,5% dari nilai jual kendaraan per tahun. Untuk motor 150 cm3, pajaknya bisa mencapai Rp260.000 hingga Rp400.000, tergantung provinsi dan jenis motor. Di Malaysia, pajak tahunan motor sangat murah. Untuk motor kecil, di bawah 150 cm3. Tarif pajaknya hanya sekitar Rp7.000 hingga Rp66.000. Lagi-lagi, beban pajak kendaraan di Malaysia jauh lebih ringan dibandingkan di Indonesia. Menurut kamu, apakah Indonesia masih kalah jauh dibanding Malaysia dalam hal ini? Tulis. Pantes aja Malaysia itu bisa sejahtera kan? Karena pajak mobilnya, khususnya Avanza nih, di Indonesia itu mencapai 4 juta rupiah. Sedangkan di Malaysia cuma Rp385.000. Padahal mobilnya sama persis. Kok bisa ya? Bedanya sejauh itu, Ri? Itu dia, jadi di Indonesia ini pajak kendaraan itu terdiri dari beberapa komponen. Banyak loh, ada pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan, dan kalau mobilnya ganti nama pemilik alias balik nama, itu bisa ngeluarin jutaan rupiah. Bedanya kalau di Malaysia nih, pajaknya itu sederhana banget. Pajaknya cuma dihitung dari kapasitas mesin mobil dan biayanya murah banget. Balik nama cuma sekitar Rp500.000. Jadi nggak heran, pajak mereka ringan banget dibandingkan Indonesia. Tapi kenapa pajak di Indonesia itu sangat berat? Jadi alasannya, pajak kendaraan itu jadi sumber utama pendapatan untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah pengen mengendalikan jumlah kendaraan biar nggak bikin macet dan polusi. Nah masalahnya, sistem perpajakan kita juga udah lama nggak diperbarui. Bagaikan langit dan bumi, itu adalah judul yang tepat pada video yang saya buat kali ini. Kenapa? Pajak kendaraan di Indonesia dengan pajak kendaraan di Malaysia itu berbanding terbalik 180 derajat. Di Indonesia pajak kendaraan begitu mahal, tapi tidak begitu di Malaysia. Berapa sih pajak kendaraan atau cukai kendaraan di Malaysia? Oke, kita lihat pertama di sini. Kadar cukai jalan bagi motosikal, sepeda motor kalau di Indonesia. Di sini bisa dilihat kapasitas engine 150 cc ke bawah. Ini percuma. Percuma itu gratis. Gratis. Siapapun yang memiliki sepeda motor 150 cc ke bawah itu gratis, tidak ada pajaknya. Kalau disebutkan di situ ada Rp2, mungkin itu biaya administrasi orang yang bekerja untuk mencetak cukai jalannya, itu mungkin yang dikenakan Rp2 saja. Rp2 Dan saya pikir itu lebih murah dari teh botol di Indonesia. Bagaimana pajak motor 150 cc di Indonesia? Kita bisa lihat di sini. Menghitung pajak motor. Oke. Rumus penghitungan pajak adalah NJKB dikalikan persentase tarif pajak progresif. Jika kendaraan Anda kebetulan adalah Yamaha NMAX dan merupakan kepemilikan pertama,
maka besaran PKB adalah 2%. Jadi 2% dikali harga motor Yamaha NMAX yang dalam kiraan 23.900.000 itu adalah 478.000. Kalau di sini 110 ringgit, mungkin kisaran itu ya di sini. Tapi di sini saya memiliki motor sejenis sama-sama 150 cc yaitu Honda Vario. Dan di situ memang ditulis di cukai jalannya itu hanya 2 ringgit. Jadi perbandingan ini sangat jauh. Di sini kosong, free, tanpa bayar pajak untuk yang motor 150 cc ke bawah. Di Indonesia bayar 478.000. Oke, kita lihat ke pajak yang berikutnya. 151 cc hingga 200 cc ini dikenakan pajak 30 ringgit. Ini setara uang Indonesia 100.000, 110.000 lah, mungkin segitu ya. Untuk 201 cc hingga 250 cc ini hanya 50 ringgit. Di Indonesia sepertinya pajak kendaraan itu diambil dari harganya dan harga pajaknya 2%. Itu di sana mahal sekali. Bisa saya contohkan pajak kendaraan saya yang di Indonesia. Kita buka cek PKB online. Kita cek di sini. Kemudian kita masukkan nomornya M1619 VJ. Ini kendaraan saya yang di Indonesia. Kita masukkan captcha-nya dulu, kemudian cari. Oke, ini sudah ketemu. Nomor polisinya M1619 VJ. Warna putih, minibus, model minibus, merek Honda, tipe BRV 1.5 eCVT CKD. Tahun buat 2017. Masa pajak tanggal 6 bulan 4 2020. Tinggal masa STNK tanggal 6 bulan 4 2022. Ini berapa sih pajaknya di sini? Biaya pajak tenul tahunan PKB 3.150.000. Progresif kosong. SWD KLLJ 143.000 rupiah. Parkir berlanggan 40.000. Ini parkir berlanggan untuk apa ya? Parkir berlanggan. Saya nggak ngerti, soalnya saya kalau kemana-mana nggak sampai jarak 50 meter kena parkir lagi. Total jumlah 3.333.000. Cetak STNK 200.000. Cetak TNKB 100.000. Jadi administrasinya di sini sudah 200.000 dengan 100.000. Wah, ada telepon. Angkat aja dulu bang, tak apa bang. Oh, tak nak. Nanti saya telepon balik ya. Oke, bagus. Kemudian di sini ada biaya tambahan apabila akan balik nama. BPKB 375.000. Oh, ini kalau akan balik nama. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat totalnya di sini. Oh, ini biaya cetak STNK per 5 tahun. Tambahan biaya penul 5 tahunan. Cetak STNK 200.000, cetak TNKB 100.000. TNKB ini mungkin tanda nomor kendaraan bermotor ya. Itu plat nomor mungkin ya. STNK, surat tanda nomor kendaraan. Oh ya benar. Semua berbeda ya di sini. STNK di sini kalau untuk kendaraan roda 4 di sini ditempel di cermin. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu bentuknya kecil, kita taruh di dompet bisa, tapi biasanya itu digandeng ke kunci sepeda motornya. Jadi untuk kendaraan dengan kapasitas 1.500 cc di Indonesia itu pajaknya per tahun 3.333.000. Itu untuk kendaraan yang saya contohkan di kendaraan saya ya, BRV tahun 2017. Kemudian di sini berapa pajak kendaraan untuk 1.500 cc? Di sini kadar cukai bagi kereta persendirian dengan kapasitas mesin 1.400 cc hingga 1.600 cc itu cukai jalannya Rp90. Rp90 kalau ditukar ke rupiah itu sekitar tidak sampai 300.000. Di Indonesia 1.500 cc cukai jalannya yang saya contohkan pada mobil saya 3.330.000.
Di Malaysia cuman 90 ringgit. Kalau dirupiahkan itu paling tinggi 300.000 rupiah. Itu bandingannya berapa? Sangat jauh sekali. Bagaikan langit dan bumi. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi seperti itu di Indonesia. Pajak kendaraan begitu mahal, tapi jalannya begitu kecil, rusak di sana sini. Aduh, saya nggak bisa ngomong lah. Kalau sekarang di Surabaya sudah ada tol ke Jombang, itu saya mungkin sudah oke lah sedikit ya. Dulu sebelum ada tol, saya contohkan perjalanan dari Surabaya ke Jombang, yang jaraknya itu saya lihat kalau saya mau balik ke Surabaya di Mojo Agung, sebelum sampai ke Mojo Agung di sana ditulis Surabaya 56 kilo. Itu jalan 56 kilo di Jombang ke Surabaya, itu saya tempuh 3 jam, itu paling cepat. Itu saya sudah setengah mati motong semua kendaraan yang ada di depan saya. Tapi di sini 3 jam itu saya boleh sampai kemana? Saya boleh sampai ke Johor, jaraknya 350 km. Sedangkan di Indonesia dengan jarak tempuh 56 km dari Jombang ke Surabaya itu 3 jam juga. Makan waktu, makan masa. Jadi kalau ada orang sakit, perlu penanganan cepat, mau pergi ke hospital, mau pergi ke rumah sakit, itu mungkinlah mati di tengah jalan. Jadi untuk pemerintahan di Indonesia, tolong ini dipikirkan. Yang suka protes, jangan selalu protes, kecuali punya program yang lebih bagus untuk memajukan negara Indonesia. Isu-isu yang tidak penting itu jangan dibahas. Jadi pakai minda, pakai pikiran. Sekian dulu video kali ini seputar Indonesia, Malaysia. Macam inilah contoh dari rakyat untuk rakyat. Pembisnis rakyat kecil di Malaysia semuanya itu memang dipajakkan, tapi hasil pajak tersebut bukan di dalam kantong ataupun di perutnya para pejabat-pejabat, melainkan dibagikan kembali kepada masyarakat yang berupa pajak kendaraan lebih murah, infrastruktur di jalanan itu sangat diperhatikan, harga BBM jauh lebih murah, urusan apapun dipermudah, bayar pajak itu sangatlah dipermudah, di kedai pun boleh, minyak disubsidikan, beras disubsidikan, tepung subsidi, semuanya subsidi, bahkan kebersihannya di sana sangatlah diperhatikan. Ini benar-benar dari rakyat untuk rakyat macam ini. Sementara di negara kita lagi-lagi baru-baru ini itu berkoar-koar, katanya Indonesia itu kaya, tapi rakyatnya itu ramai yang mengeluh, ramai yang menangis. Setiap bulan ataupun setiap tahun bayar pajak, tapi dari segi infrastrukturnya masih banyak jalan-jalan yang rusak. Dari segi harga BBM terus naik, harga beras terus naik, harga minyak goreng itu pun ya juga terus naik. Sementara UMR, gaji basic itu pun tak naik-naik, tetap segitu-segitu aja. Para petani pun juga seperti itu. Katanya petani dipermudah, dapat bantuan pupuk subsidi. Bantuan di Indonesia bukan dikasih, tapi kita tetap beli. Tapi namanya bantuan tuh subsidi gitu ya. Lain macam lah kalau di Malaysia kan, kalau namanya bantuan itu dikasih, tapi kalau di sini kita tetap beli. Nah, kita beli itu pun juga sudah susah, bukan senang kita dapat, karena banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita temui. Meskipun kita sudah memenuhi persyaratan tersebut, belum tentu juga kita dapat. Contoh, saya setahun lebih di Indonesia belum pernah mendapatkan pupuk sebagai petani yang bersubsidi. Saya selalu belinya yang ekspor. Kalau yang ekspor itu memang yang impor itu kan mahal memang, tapi ya kualitasnya lebih bagus. Tapi macam mana lagi? Nah, kita berharap dari pupuk subsidi dari pemerintah, aduh, tanaman kita tak jadi buah, geng, tak jadi buah, kering, tak dapat pupuk kalau hanya ngandalin itu. Lepas tuh hasil panen itu pun juga tak menentu. Jadi memang pekerjaan di Indonesia ini susah kita terapkan, ataupun kita untuk makan setiap hari cukup itu pun belum tentu loh, geng.
susah juga. Maka dari itu ramai orang-orang Indonesia itu lebih memilih bekerja ke luar negara, dan bahkan orang yang merantau ke luar negara itu merasa berjaya, bahkan rata-rata memang berjaya, sebab di sana itu dari segi penghasilannya jauh lebih bagus, pengeluarannya pun tak seberapa, sangatlah sesuai. Teringin mengembangkan di Indonesia, membuka bisnis, perniagaan, ataupun pertanian, ada hambatan-hambatan tertentu. Ya semoga saja kedepannya Indonesia ini boleh mocem di Malaysia lah gitu. Tak payah hanya keluar-keluar boleh kalahkan Malaysia, tapi berikan fakta. Kita sebagai masyarakat kecil, kita tak perlu omongan, kita tak perlu pujian. Buat apa? Bagi kami sebagai masyarakat kecil, apalagi sebagai petani, kita tak memerlukan pujian-pujian, tapi kita memerlukan bantuan-bantuan dan kemudahan-kemudahan untuk hidup, dan juga agar boleh untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia ini. Ini menurut saya pribadi, geng ya. Jadi kalau ada yang tersinggung ataupun ada yang merasa sakit hati, ya saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Indonesia ini negara demokrasi, siapapun boleh bersuara, siapapun boleh mengeluarkan pendapatnya masing-masing, asalkan tak merugikan orang lain. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.